Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di dunia Dian Sepedaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sepeda Brompton ya. Jadi kemarin tuh Brompton melalui sosial media resminya mengeluarkan Brompton Reinvented. Jadi dia mengenalkan Brompton T-Line. T-Line ini sendiri itu adalah Brompton yang keseluruhan bagiannya itu dibuat dari titanium gitu. Makanya T kan, T-Line. Jadi tapi ada beberapa partnya yang dari karbon gitu. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan pesepeda, terutama pecinta Brompton, karena sebelumnya itu sudah ada isu bahwa Brompton akan mengeluarkan Brompton titanium ini gitu. Tapi waktu itu banyak yang ragu atau nggak percaya, termasuk saya gitu, karena bentuknya agak nggak Brompton sih gitu kan, bahkan mirip-mirip ya KW-nya Brompton gitu. Karena bentuknya emang agak-agak beda gitu kan. Nah, akhirnya sampai Brompton mengeluarkan video ini, semua akhirnya benar. Jadi kayak mengkonfirmasi bahwa gambar-gambar atau desain-desain yang selama ini beredar itu memang benar Brompton T-Line gitu. Karena sebelumnya kita sangka ini adalah plesetan aja dari P-Line. Kan sebelumnya ngeluarin P-Line itu yaitu sebenarnya lebih ke Brompton Superlight yang RD dan tensionernya itu baru gitu. Jadi lebih ringan lagi. Tetapi kemudian ini T-Line ini lebih rapi, lebih ringan lagi ya, karena titanium dan bobotnya cuman sekitar 7,4 kg saja gitu. Sementara kalau Superlight yang titanium fork sama triangle-nya itu kan bobotnya 10 kiloan ya. Sementara yang tipe basic atau tipe sekarang namanya C-Line ya. Jadi klasik mungkin ya, dari kata klasik itu bobotnya sekitar 12 kilo gitu. Jadi memang kehadiran Brompton yang T-Line ini ditunggu-tunggu bagi mereka yang pengen Bromptonnya ringan gitu. Jadi selama ini kan orang banyak yang modif Brompton itu mencari ringannya sampai diganti beberapa partnya gitu agar super ringan gitu. Karena apa? Brompton itu kan kalau ada orang yang pakai untuk dilipat ketika mau naik ke KRL, MRT dan segala macam yang perlu ditenteng gitu. Bagi orang yang biasa nenteng berat, ya nenteng 12 kilo, 10 kilo itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misal cewek gitu, atau yang nggak begitu kuat tuh kalau harus nenteng terus naik ke tangga KRL misal, itu kan lumayan berat gitu. Nah, makanya ini juga sebenarnya problem tidak hanya di sini, tapi juga di mana-mana. Kelemahan Brompton salah satunya itu selama ini karena tidak ringan-ringan amat gitu. Bahkan yang disebut Superlight pun itu masih 10 kilo gitu, karena dia hanya mentitaniumkan triangle sama forknya gitu. Nah, dengan adanya T-Line, dia ini akhirnya bisa memangkas jadi sangat ringan, 7 kilo itu udah hampir kayak seringan road bike ya. Walaupun kalau beli ini buat ngejar road bike ya juga masih nggak ngejar gitu, karena bannya kan kecil gitu. Walaupun beratnya sama, bannya masih gedean road bike gitu. Walaupun dengan Brompton Basic pun ada yang bisa mengendarai secepat road bike, tapi untuk rata-rata aja gitu. Nah, akhirnya ini jadi bahasan yang menarik. Pertama, ini jadi kelebihannya gitu. Kelebihannya ya jelas itu tadi dia lebih ringan gitu kan. Nah, ini Brompton sendiri menamakan dia reinvented ya. Jadi dia memikirkan ini terus-menerus selama 3 tahun tuh kalau kita lihat di pernyataan resminya Brompton gitu. Dan ketika sudah keluar di web yang sama ditulis bahwa sepeda ini sold out gitu. Jadi terus dia buka pre-order lagi gitu. Nah, dari harga yang ke-spill di beberapa desain yang tersebar sebelumnya, ini kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 77 juta lah harganya gitu. Yang ada 2 tipe, yang tipe tertinggi 77 juta gitu. Nah, ini kemudian juga jadi perdebatan nantinya. Kita bahas dulu satu persatu ya. Jadi pertama dari segi bahannya dulu, yang seperti tadi yang bilang, karena titanium ini tentu ada nilai plusnya ya. Karena apa? Titanium itu kan dibanding dengan bahan Brompton yang lama, chromoly, atau bahan sepeda yang lain karbon dan aluminium alloy, titanium ini punya kelebihan, yaitu pertama dia itu ringan, dan kedua itu kuat gitu. Lebih kuat dari karbon tapi ringannya mendekati karbon gitu. Nah, ini sebenarnya bahan yang bagus sekali titanium itu. Makanya ketika Brompton mengeluarkan titanium hanya triangle dan forknya di varian Superlight, itu pun orang rela membayar lebih mahal untuk itu gitu. Nah, apalagi ini titaniumnya kemudian full gitu kan. Nah, selama ini memang beredar tuh Brompton KW atau frame-frame KW dari Cina, Taiwan yang dia pakai frame titanium namanya Brompton, dan itu laris juga gitu karena orang pengen memangkas untuk lebih ringan. Bahkan selama ini juga banyak yang rela membeli aksesoris yang harganya kadang mahalnya nggak kotak banget itu karena ngejar ringannya gitu kan. Nah, dengan
Brompton ini itu untuk yang pengen ringan tuh aspirasinya ditangkap lah oleh Brompton gitu. Jadi dia ngeluarin yang titanium, forknya karbon dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kelebihannya gitu. Lalu kemudian dari ringan tadi ya, kemudian dari desain. Nah, kalau dari desain ini, memang ini bentuknya kemudian menjadi agak lain dari Brompton yang sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan sebenarnya Brompton tuh bentuknya itu aja, cuman dia dibedakan di cat dan atau liverynya lah gitu-gitu. Jadi kalau ada orang tuh jokes sebenarnya Brompton itu mahal enggaknya itu cuma ketipu cat aja, karena sebenarnya Brompton itu cuma ada dua, yaitu Brompton yang full chromoly sama Brompton Superlight yang triangle sama forknya titanium gitu kan. Lalu kemudian cat-catnya aja beda, CHPT, lalu Explorer itu beda di cat dan beberapa aksesoris minor aja gitu. Nah, kalau ini benar-benar beda gitu. Dan bentuk frame-nya juga berbeda gitu kan. Dia agak gemuk-gemuk gitu, agak cabi-cabi gitu kan. Nah, tapi kalau yang masalah triangle sama RD atau RD-nya itu, ya itu mirip P-Line sih, orang nggak terlalu kaget. Tapi bentuk geometrinya, terus bentuk-bentuknya memang garis besar masih nggak membuang ciri khas Brompton ya. Tapi dia jadi lebih gemuk, lebih cabi gitu. Nah, forknya udah nggak sama lagi. Ini forknya mirip-mirip fork sepeda gravel ya, yang apa namanya kayak fork road tapi dari karbon gitu ya. Kalau saya kan suka gravel juga, itu mirip-mirip tuh. Lalu juga lipetannya, hang clamp-nya udah beda. Ini agak kesannya apa ya? Kalau kita menangkap desain Brompton yang baru ini, kesannya itu udah sangat modern tuh. Jadi kayak kalau di misal gravel atau road bike itu kan kita ada yang klasik gitu ya, yang bulat-bulat, terus tiba-tiba ada yang kotak-kotak, ada yang apa namanya cabi-cabi gitu kan, itu yang lebih modernnya, yang biasanya dibikin dari karbon gitu. Nah, biasanya kalau di road bike sama itu titanium itu termasuk yang masih bulat-bulat klasik ya. Tapi sekarang juga muncul sih titanium yang agak cabi-cabi gitu. Nah, ini Brompton mirip yang itulah, mirip yang modern. Jadi ini kayak versi modernnya Brompton. Mungkin karena itu kemudian dibedakan dengan yang lama yang bukan dari C-line atau klasiknya gitu. Nah, kemudian ini kalau ini sih lebih ke selera ya. Ada yang selera bilang itu jelek gitu, ada yang bilang bagus gitu, karena dia nggak suka yang klasik, mungkin suka yang gendut-gendut gitu, yang cabi-cabi gitu, yang modern lagu-laguannya kan, apalagi di ini ya, dikombinasikan dengan beberapa karbon ya, part karbon di fork, di apa namanya, di stangnya segala macam. Lalu juga di Brompton yang baru ini dia kayaknya ngelihat orang-orang mau di Brompton itu gimana. Jadi pedalnya itu beda. Jadi pedalnya kayak pedal-pedal aftermarket ya, kayak MKS segala macam gitu. Nggak kayak pedal bawaan Brompton yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kalau yang di belakangnya itu modern kayak RD atau tensionernya itu udah keluar sih di P-Line. Nah, itu memang lebih modern sih. Dan juga dia nggak pakai lagi internal hub Strumi Archer gitu. Ini kan memang dia jadul banget emang Strumi Archer ini, dan dia menambah berat banyak. Beberapa teman yang membuang Strumi Archer ini bisa menghemat sekian ratus gram lah. Pokoknya itu bisa bahkan sampai sekilo nggak sih? Lupa saya. Pokoknya kalau dibuang internal hub diganti eksternal itu memangkas banyak sekali beratnya. Makanya ini juga sebenarnya beratnya tidak hanya disumbang oleh frame titanium dan karbonnya, tapi juga itu. Karena ini kan diganti dengan gear yang eksternal kan gitu. Nah, keuntungan gear eksternal ini memang ini jadi plusnya juga, itu lebih gampang untuk di maintenance dan di otak-atik ya, karena dia di luar seperti halnya sepeda MTB dan road gravel segala macam, dibanding dengan model Strumi Archer itu yang kita bukanya lebih ribet lah ya, lebih ribet dan dia jelas lebih berat gitu. Makanya banyak kemudian yang meninggalkan itu, lalu di Brompton yang lama itu dipakai. Tapi memang itu ada kelebihannya juga. Kelebihannya ya lebih simple, jadi kelihatan kayak single speed, tapi sebenarnya ada multiple speed yang di dalam gitu, internal gitu kan. Nah, itu juga perdebatan juga, kan ada teman-teman yang suka di eksternal, ada yang suka internal, perdebatan. Kemudian ini juga menjadi apa ya, menjadi pro kontra segala macam. Kemudian kan tapi Brompton tetap memberikan pilihan gitu, kalau nggak suka itu masih ada di varian-varian lain gitu. Nah, ketika ini di launching gitu, kemudian kan orang bereaksi gitu. Nah, reaksinya juga macam-macam. Saya bikin polling itu 50-50 gitu, antara yang suka dengan Brompton baru atau desainnya dengan yang enggak gitu. 50-50. Nah, soal harga juga gitu. Kalau soal harga sih banyak yang lebih ini ya, lebih banyak mengatakan kemahalan ya gitu. Karena mungkin selama ini beredar bentuk KW yang titaniumnya itu nggak semahal itu gitu. Bahkan bahannya sama. Nah, diperparah kemudian kritik ini lebih ke build quality-nya. Banyak orang yang menyayangkan kok sekarang Brompton terutama las-lasan atau weldingnya kok jadi hancur gitu kan. Nah, di beberapa
foto-foto yang beredar itu memang kelihatan ada sambungannya yang nggak oke banget gitu. Masa misal ada di bagian ini nih, itu kan udah membesar gitu, nggak proporsional itu, atau nggak jadi kecil membesar gitu, yang di tengah frame itu tiba-tiba ada sambungan di situ. Lalu sambungan dekat-dekat hang clamp-nya itu juga apa namanya, kayak disambung-sambung gitu. Terus ada yang bilang bahkan Brompton yang palsunya pun itu lebih ini ya, lebih bagus dari ini gitu. Ini jadi orang kayak bilang ini kayak Brompton KW tapi dinamain Brompton. Bahkan Brompton KW pun beberapa orang bilang lebih bagus gitu. Nah, mungkin ini nggak tahu ya apakah Brompton karena masih belajar, ya kan dibilangnya dibikin sendiri nih ya. Apakah masih belajar dalam hal titanium gitu? Soalnya gini, kalau kita ngelihat Brompton yang lama, yang dia bahan kromoli lalu dilas dengan apa namanya, kuningan, itu keren banget. Bahkan saking kerennya weldingnya itu, Brompton berani mengeluarkan tipe raw lacquer ya, tipe raw yang menunjukkan mentahannya Brompton, seperti Brompton saya di belakang ini gitu. Karena apa? Dia pede banget menunjukkan las-lasannya yang rapih gitu kan. Dan itu memang jadi kayak semacam kekuatannya selama ini. Nah, di titanium ini hancur gitu. Banyak yang menilai hancur, itu di luar, pokoknya dibully abis lah soal las-lasannya ini gitu. Nah, apakah baru belajar atau soalnya apa? Las-lasan KW-KW-nya Brompton yang dari titanium itu jauh lebih bagus gitu, yang biasanya dari Taiwan ya. Dan kemarin saya punya juga yang Superlight ya. Superlight saya itu saya lihat las-lasannya rapih gitu. Hampir mirip las-lasan Brompton yang kromoli gitu. Ini tiba-tiba kok titaniumnya jadi jelek. Apakah karena masih belajar atau alatnya nggak sebagus yang di China, nggak tahu ya. Pokoknya ini jadi kelemahan yang dikritik abis oleh para pesepeda ya ketika Brompton ini keluar gitu. Jadi waduh, ini kritik-kritiknya banyak nih, silahkan baca sendiri. Nggak tega gitu baca kritik-kritiknya gitu. Apalagi dengan kemudian keluar harganya segitu gitu. Sebenarnya kalau harga segitu sih dibandingkan dengan sepeda-sepeda yang dari titanium sih nggak, relatif tidak mahal ya, kembali lagi relatif gitu, karena ternyata memang bahannya mahal gitu kan. Tetapi biasanya bahan sepeda-sepeda titanium merek-merek misal di gravel atau road bike yang merek bagus itu sih sudah ini ya, sudah rapih gitu, karena memang dibikin oleh perusahaan yang bikin titanium gitu. Nah, ini ada apa ini? Ini apakah karena Brompton belum belajar atau apa? Yang jelas itu jadi kelemahan. Nah, sempat muncul juga kayak yang versi webnya itu kayak rapih gitu, tapi kemudian dari foto yang beredar menunjukkan sebaliknya. Nah, ini mungkin dari sini nih, apa namanya, ini perlu diperhatikan oleh Brompton sebelum meluncurkan yang berikutnya ya, atau perbaikannya itu tuh, las-lasannya, build quality-nya harus diperhatikan gitu. Nah, yang baru memang banyak kelebihan sih. Saya ngelihat misal di BB-nya itu dia udah pakai Holotech 2. Jadi, misal kita udah punya sepeda MTB atau road yang pakai Holotech 2, itu ketika punya Brompton itu lebih gampang nyopotnya dibanding dengan yang lama yang masih pakai BB kotak gitu. Itu sampai saya harus beli tools lagi gitu untuk nyopot itu, dan apa namanya, butuh 2 tools gitu loh. Sementara kalau BB Holotech itu kan cuman butuh 1 tool sama kunci biasa aja, yang biasa kunci L biasa gitu. Nah, ini kayaknya juga menutup kekurangan itu. Tapi memang kesannya memang agak sedikit modern sih ya. Walaupun juga ada yang diganti ya, Brompton diganti dengan BB Holotech 2 gitu kan. Nah, kayaknya memang Brompton tuh ngelihat orang-orang yang modif Brompton atau bahan-bahan Brompton dimasukin ke Brompton yang baru ini gitu. Jadi penasaran sih sebenarnya sih, pengen lihat langsung juga kayak apa sih Brompton ini gitu. Tapi kayaknya masuk Indonesianya masih lama gitu. Karena apa, yang C-Line aja baru masuk gitu kan. Nah, karena ya ini juga di sana baru masuk terus habis juga. Mungkin kalau orang mau pre-order itu harus nunggu dulu. Nah, apakah kemarin baru keluar masa langsung habis? Apakah itu emang sebenarnya belum dibuka atau apa? Atau sengaja dikeluarin dulu untuk memancing feedback? Seperti kita sekarang ini lagi membahas itu kan, memancing feedback, terus kritikan-kritikan juga. Ya, kita lihat gitu. Itu teman-teman Brompton T-Line ya, yang kita membahas Brompton T-Line yang baru di launching oleh Brompton ya. Kita nggak bisa ngomong banyak lagi karena kita hanya melihat foto ya. Ini kan barangnya belum ada gitu. Ya, semoga cepat masuk ke Indonesia sehingga kita bisa bukan bisa beli ya, bisa ngeliat doang gitu. Karena pasti harganya kalau dari sana aja 77 jutaan gitu kan, masuk sini pasti lebih mahal lagi gitu. Jadi ya mungkin nanti biar ada orang beli, kita bisa minjem atau kita bisa lihat gitu kan. Ya, kita tunggu aja itu Brompton T-Line ini masuk ke Indonesia. Jadi menurut teman-teman ini bagaimana nih? Menarik, enggak, atau gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya nanti. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja.
Seperti biasa, jika merasa video ini membantu dan menarik, silahkan klik like. Silahkan di-share juga ke sosial media teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu video-video yang lain di Dunia Dian ini kalau ada video baru, teman-teman. Terima kasih selalu mengikuti video-video di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.